Sungguh luar biasa ya. Ini jalan Tuhan. Begitu banyak Tuhan kasih kemudahan-kemudahan. Dan begitu banyak Tuhan kasih mengikatkan. Kau pikir gampang mengikatkan hati itu sama-sama bisa bekerja bersama tanpa uang. Ikatan tentang ideologi. Ikatan tentang kebersamaan. Ikatan tentang sebuah cita-cita. Ikatan tentang kecintaan kepada Republik ini. Dan ikatan ingin memastikan tidak ada lagi orang-orang yang dipikirkan itu diabaikan oleh kekuasaan. Bahkan pada satu titik, kalau Tuhan mentakdirkan, kalau Allah berkehendak, Sang Hyang Widi menentukan, kita ingin berkuasa. Kita ingin menentukan arah negeri ini. Kita ingin memastikan rakyat-rakyat tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi yang tidak bisa sekolah, tidak ada lagi mama-mama di pasar tradisional menitikkan air mata hanya karena pendapatannya tidak cukup ketika dia kembali ke rumah. Tidak ada lagi tukang becak yang meringkuk di becaknya hanya karena dia tidak punya kemampuan untuk menyewa satu tempat yang layak untuk dia tidur. Tidak ada lagi tukang ojol yang tidak kembali ke rumah setelah maghrib karena tak membawa uang untuk diserahkan pada istri. Ini adalah alat kita. Karena kita mau bertarung, bukan sekedar bertanding, bertarung. Dan saya sudah umumkan di Partai Buruh, 2024 adalah pertarungan kelas antara kelas pemodal dan kita pendatang baru, kelas pekerja. Kita akan kampanye datang-datang menyadarkan kesadaran kelas. Karena yang bertarung itu keras. Dia tidak boleh berkompromi. Sekali kita berkompromi, pada saat itu titik kelemahan kita diserang oleh para mereka. Pertarungan kelas. Kau tahu akan ada tantangan besar, perubahan yang sangat luar biasa di Republik. Tak pernah 75 tahun ini Republik, kaum buruh, kaum petani, kaum nelayan, miskin kota, buruh migran, guru honorer, pekerja rumah tangga, ojek online, supir angkot, supir bus, mama-mama di pasar tradisional di Indonesia Timur, para pedagang kaki lima, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang miskin, kaum pengemis, gelandangan, anak pang, anak band, anak jalanan, orang-orang yang terpinggirkan oleh keadaan. Melalui partai ini, kita bisa pastikan mereka akan kita angkat menuju negara sejahtera yang akan kita perjuangkan. Ishadu, kau persaksikan saudara, kau catat omongan saya. Kalaulah Allah tak ada takdir terhadap umur saya ketika menyaksikan ini, kau menjadi bagian penting di negeri ini. Kau bukan lagi penumpang, kau bukan lagi penonton, kau bukan lagi skrup-skrup pembangunan, tapi kau kelas pekerja. We are the working class. Kelas yang selalu direndahkan, kelas yang selalu dipanggil ketika pemilu, dipunggungi ketika selesai pemilu. Kelas yang selalu diukur perut dan pikirannya. Kelas yang selalu tak pernah dipandang sebelah mata. Kelas yang selalu hanya ditaruh, diletakkan di pinggir-pinggir kekuasaan. Ishadu, kau persaksikan saudara dengan izin Tuhanmu. Kita kelas pekerja akan ikut menentukan arah kebijakan negara Republik Indonesia. Umur saya belum tentu ada, andaikan partai ini berkuasa. Tapi feeling saya, bila Allah berkehendak, Sang Hyang Widi telah memutuskan, Tuhan memberikan takdirnya. Persaksikan saudara, 2034 saya bilang sekali lagi, Presiden Republik Indonesia adalah seorang aktivis serikat. Saya bicara seperti ini bukan hanya sekedar dramatisir suasana, membangun sekedar motivasi semangat,
Saya keliling-keliling dunia. Banyak sahabat-sahabat yang berasal dari serikat buruh. Banyak sahabat-sahabat yang berasal dari aktivis petani. Banyak sahabat-sahabat yang berasal dari orang-orang miskin yang dihina. Kau bisa lihat dari mulai Amerika Latin. Berulang-ulang dalam setiap pertemuan. Seorang Lula da Silva. Buruh seperti Obon. Kalau kau lihat perjalanan sejarah Obon, Bung Obon, sama. Seorang buruh pabrik yang bekerja di sebuah perusahaan elektronik multinasional kampus. Terus dia konsisten membangun gerakan buruh. Seperti Lula membangun gerakan buruh. Ini hanya masalah waktu. Ada contoh bagaimana Obon membangun kekuatan politik bersama organisasi. Itulah pesannya bagus sekali. Kau hadir nanti bukan karena pikiranmu, tapi karena ada organisasi. Dan pada tingkat yang lebih besar karena ada partai. Obon bisa jadi anggota DPR, kau boleh tanya track recordnya. Dari satu aksi ke aksi yang lain. Dari satu pabrik ke pabrik yang lain. Dari satu penyuluhan-penyuluhan ke tempat-tempat penyuluhan yang lain. Dari satu pertemuan pendidikan-pendidikan, dari mulai Puncak, dari mulai Sragen, dari mulai kita ajakan di Pasuruan, adakan di Aceh, di Medan, di Santrio Negeri. Lula melakukan itu. Asal kita konsisten. Ishadu, kau persaksikan. Ruangan ini menjadi saksi nanti Rapim SPMI Bung Riden. Saya minta ada peneguhan. Karena waktu kongresnya SPMI kita belum tahu partainya apa Bung Riden. Tapi hari ini Tuhan percepat. Dan banyak kemudahan. Sungguh luar biasa ya. Ini jalan Tuhan. Begitu banyak Tuhan kasih kemudahan-kemudahan. Dan begitu banyak Tuhan kasih mengikatkan. Kau pikir gampang mengikatkan hati itu sama-sama bisa bekerja bersama tanpa uang. Ikatan tentang ideologi. Ikatan tentang kebersamaan. Ikatan tentang sebuah cita-cita. Ikatan tentang kecintaan kepada Republik ini. Dan ikatan ingin memastikan tidak ada lagi orang-orang yang dipikirkan itu diabaikan oleh kekuasaan. Bahkan pada satu titik, kalau Tuhan mentakdirkan, kalau Allah berkehendak, Sang Yahwidi menentukan, kita ingin berkuasa. Kita ingin menentukan arah negeri ini. Kita ingin memastikan rakyat-rakyat tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi yang tidak bisa sekolah, tidak ada lagi mama-mama di pasar tradisional menitikkan air mata hanya karena pendapatannya tidak cukup ketika dia kembali ke rumah. Tidak ada lagi tukang becak yang meringkuk di becaknya hanya karena dia tidak punya kemampuan untuk menyewa satu tempat yang layak untuk dia tidur. Tidak ada lagi tukang ojol yang tidak kembali ke rumah setelah maghrib karena tak membawa uang untuk diserahkan pada istri. Ini adalah alat kita. Rapim ini saya minta meneguhkan tentang apapun resiko. Sekali layar terkembang, pantang surut mundur. Sekali meneguhkan niat, pantang surut untuk tidak bertindak sesuai dengan apa yang bisa kita ingin meneguhkan di Rapim. Saya selalu mengajak, kau diam di tempat ini, kau berpikir bersama, kau bertindak bersama, setelah itu akan kita raih kemenangan. Itu kekuatan namanya. Dan ini kita ingin lakukan pada satu medium, pada satu ruang yang lebih luas. Yang kita sebut state, negara. Kita ingin merubah negara, saudara. Kau jangan rendah diri, rendah hati wajib. Jangan sombong, jangan ujub. Kita ingin merubah negara. Tuhan telah memberi jalan, jalan Tuhan. Ridha Allah. Kalau kau tak meraih kesempatan ini, waktu akan berlalu. Riden selalu mengatakan politik tentang momentum. Kita sudah memilih partai. Kau persaksikan nanti. Ketika 2034, kau catat deh. Gak tahu siapa yang meninggal duluan, lu apa gua. Itu aja. Kalau kita masih hidup dua-duanya kita tersenyum. Ketika 2034, Presiden Republik Indonesia atau setidak-tidaknya Wakil Presiden Republik Indonesia dari kalangan buruh. Itu yang terjadi dengan Lula.
Ketika Lula berhasil membawa negaranya menjadi negara yang disebut BRICS, Brasil, Rusia, India. Walaupun kita memasukkan Indonesia, oke lah. Walaupun tidak disebut, tapi saya ingin memasukkan Indonesia. India, Indonesia, C-nya itu Cina, dan S-nya adalah South Africa. Dia penyeimbang G8. G8 itu negara kaya. Amerika, kemudian Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, termasuk Rusia. Penyeimbangnya BRICS. Kau tahu siapa pendirinya? Namanya Lula da Silva. Atau saya pindah ke satu kota Afrika deh. Namanya Afrika Selatan. Nelson Mandela. Kau tahu siapa Nelson Mandela? Nelson Mandela seorang pengacara dan dia adalah penggiat aktivis HAM sekaligus penggiat serikat buruh. Dialah yang mendirikan NUMSA, Konfederasi Serikat Buruhnya. NUMSA itu metalnya dan pendiri, karena di sana kekuatan kan ditambang. Tambang itu masuk ke metal. Konfederasinya namanya COSATU. COSATU. Kau tahu Nelson Mandela? Dia adalah pendiri COSATU. Konfederasi Serikat Buruhnya Afrika Selatan. Memang COSATU maupun NUMSA mereka beraliran kiri. Memang rata-rata semua serikat buruh yang mendirikan partai buruh itu adalah kiri, sosialis kiri. Tapi tidak komunis. Ada yang memilih jalan komunis, ya berarti seperti Rusia, Kuba, Korea Utara. Tapi yang memilih jalan sosialis kiri tanpa menjadi komunis itu di Afrika dan Amerika Latin. Dan tanpa harus menjadi komunis, tanpa harus menjadi seorang sosialis kiri, dengan agama yang kita anut masing-masing keyakinan kita, persaksikan partai buruh akan berkuasa di Republik Indonesia. Kau dengar ya? Kau dengar nih? Kita, kaum terpinggirkan, the working class, ingin memastikan negara ini harus memberikan kesempatan yang sama kepada kelas pekerja. Oleh karena itu, bertahanlah. Kita ingin mengubah negeri. Kita ingin negeri ini kita warnai. Lenyapkan adat dan paham tua. Kita rakyat sadar. Dunia telah memanggil kita untuk kemenangan kita. Perjuangan penghabisan. Itu internasional menjelaskan. Kalau kau mau merubah, lenyapkan paham tua dan adat-adat. Dunia telah memanggil kita untuk kemenangan. Mana itu partai agama yang bicara? Mana itu partai agama yang bicara tentang jaminan sosial? Mana itu partai agama yang berbicara tentang bagaimana orang tidak kelaparan di negara ini? Ada partai yang suatu ketika 3.000, 4.000 orang ter-PHK, kehilangan pekerjaan, padahal umur mereka sudah usia yang senja. Ada partai yang datang kepada kamu. Ada partai yang datang kepada kamu yang berbicara tentang bagaimana tanah-tanah yang dirampas oleh korporasi. Ada. Nothing. Kalau sistemnya buruk harus dilawan dengan sistem yang baik. Bersabarlah, tahan diri. Karena kita mau bertarung, bukan sekedar bertanding, bertarung. Dan saya sudah umumkan di Partai Buruh, 2024 adalah pertarungan kelas antara kelas pemodal dan kita pendatang baru, kelas pekerja. Kita akan kampanye datang-datang menyadarkan kesadaran kelas. Kita akan datang memang membuat kamu capek, letih, jenuh, mendengar pidato-pidato. Kau tahu, SPMI dibangun dari pidato-pidato dan penyuluhan-penyuluhan dari satu pabrik ke pabrik. Jangan kau rasakan karena kau sekarang enak hidup. Tanya itu di Pelalawan sana. Bagaimana hidupnya? Kau tanya di pedalaman Papua Barat sana. Tanya di sana Halmahera Tengah. Mana yang bertarung itu keras.
Dia tidak boleh berkompromi. Sekali kita berkompromi, pada saat itu titik kelemahan kita diserang oleh para mereka. Pertarungan kelas.